Pak Ustadz, kita di surga itu kan katanya nggak ada kotoran Pak Ustadz. Cerdas. Mala a'yunun ra'at a'dadtu li ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala a'yunun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, yang belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang belum pernah terlintas di hati manusia. Yang kebetulan adik-adik kita relawan lewat, dia masukkan uang 5.000 dibalas Allah, amin. Dia masukkan 10.000 dibalas Allah, amin. Yang pura-pura tidur ngantuk nggak ngelihat, pura-pura khusyuk dengar ceramah juga dibalas Allah, amin. Loh, balasannya apa Pak Ustadz? Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Yang bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah beri mereka ganti ya Allah. Orang yang tidak bersedekah, Allah Maha Adil. Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat itu berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang enggak sedekah binasakan dia ya Allah. Ustadz ini ngajinya horor. Ustadz ini menakutkan. Saya cuma bacakan hadis. Bunyi hadisnya, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin pelit, binasakan dia ya Allah. Lihat aja nanti pulang. Berawal dari sendal hilang, helm hilang, suami hilang. Jangan Pak Ustaz, jangan Pak Ustaz. Orang yang bersedekah dijauhkan Allah dari malapetaka, bencana dan musibah. Mana dalilnya? Shadaqatus sirri tadfa'u ghadabar rabbi. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Dalam riwayat lain, shadaqatus sirri tadfa'u ghadabar rabbi, dia menolak murka Allah, menolak azab Allah, menolak bala. Dalam riwayat lain, tadfa'ul bala, maka kita mendengar ada istilah sedekah tolak bala. Ustaz Abdul Somad ini kenapa kalau ceramah di mana-mana mesti dikawal? Ada Bapak Kapolres, Kapolsek, Babinsa, Babin Kamtipmas. Kami ini kan bukan penjahat Pak Ustaz. Purwadadi ini kan aman, damai, tentram, betul? Masalahnya masyarakat ini terlalu sayang ke Ustaz Abdul Somad. Bayangkan kalau orang seramai ini mau salaman, pulang dari sini tangannya copot. Jadi nanti jangan beritanya kemana-mana. Ini Ustaz Abdul Somad dikawal pasukan khusus di depan. Ini adalah saudara-saudaraku yang Masya Allah, tabarakallah, ganteng-ganteng. Yang belum menikah, hubungi nomor berikut ini. Anak muda yang soleh-soleh insya Allah, amin. Orang yang bersedekah, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Yang sakit-sakit dengan sedekah, insya Allah penyakitnya hilang. Nama kitabnya Ajaib wa Gharaib Sa'ah wa Sa'ah. Nama penulisnya Syekh Abu Ammar Al-Misri. Bahasa Arab, ya. Di mana? Mesir. Bahasa Indonesianya sudah ada, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Semua Ada Saatnya. Yang nerjemahkan siapa? Abdul Somad. Di sana ada kisah tentang seorang perempuan di Saudi Arabia. Dia kena penyakit, kaya raya, pergi ke Amerika, medical check up, diperiksa dari ujung rambut ke ujung kaki. Apa kata dokter Amerika? Pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Nanti ibu bapak kalau pergi ke rumah sakit, kata dokternya pulang ke rumah makan enak, tidur enak, jangan senyum. Artinya malaikat maut udah dekat. Akhirnya dia pulang ke Saudi Arabia. Dia baca hadis Nabi, Dawu mardakum bis sadaqah. Obati yang sakit dengan sedekah. Akhirnya dia sedekah, dia infak, dia wakaf, dia sedekah, dia infak, dia wakaf. Setelah itu dia tes, terbang ke Amerika. Begitu diperiksa lagi, dokternya heran. Kamu makan obat apa? Saya nggak ada makan apa-apa. Karena dokter sudah tidak sanggup menyembuhkan. Saya mengadu kepada Allah. Dan Rasulullah mengatakan, Dawu mardakum bisadaqah.
akhirnya sembuh total. Baca dalam buku, semua ada saatnya. Begitu hadis ini saya sampaikan di salah satu masjid di Islamic Center, dawu mardakum bis sedekah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Begitu selesai turun ke parkir, datang bapak-bapak, ceramah Ustadz memang benar. Memang benar, saya nggak pernah menceramah salah. Kemarin katanya ceramahnya salah, itu diedit, videonya dipotong oleh orang-orang yang nggak punya uang untuk beli 2 paket 2 giga. Lalu kemudian, gimana ceritanya kok kamu tahu hadis ini benar? Istri saya sakit Pak Ustadz, dibawa ke rumah sakit, dironsen, ternyata di rahimnya ada sebesar uang logam. Kata dokter kandungan namanya kista. Ini kalau dibesar-besar nanti bisa jadi tumor, ganas, meninggal dunia. Lalu kata dokter ini mesti dibuang. Kista yang ada di rahim ini dibuang sama rahimnya. Kalau rahimnya dibuang berarti perempuan nggak bisa nggak bisa amin. Akhirnya istrinya menangis melelehkan air mata karena sedih, nggak bisa amin. Dia ingat hadis Nabi, dawu mardakum bis sedekah, obati dengan sedekah. Akhirnya dia wakaf, infak, sedekah, wakaf, infak, sedekah, menolong dakwah, bangun masjid, anak yatim, fakir miskin, dan duafa. Nggak lama setelah itu mereka pergi lagi ke rumah sakit. Sabar ya yang insya Allah sehat. Begitu dicek, ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Lalu apa kata dokter? Ibu nggak perlu operasi, kistanya sudah hilang dan bisa mengandung. Sekarang yang nangis suaminya. Kenapa? Nggak jadi program berikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan jamaah yang sakit-sakit sembuh insya Allah, amin. Barokat sodakoh yang luar biasa. Makanya orang-orang yang sudah mati meninggal dunia, dicabut nyawanya, masuk ke liang lahat, masuk ke dalam tanah, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Lalu kemudian dia masuk dan Allah bertanya, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Mayat nggak bisa jawab. Tapi diceritakan dalam Al-Quran, apa kata mayat-mayat itu berkata menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau beri aku waktu sebentar saja, sedetik saja, semenit saja, aku mau hidup lagi ya Allah. Kata Allah, kalau kamu hidup kau mau apa? Dia menjawab, fa as-saddaqa, saya mau bersodakoh. Ini banyak jamaah yang membelokkan sholawat, mau bersolat, mau bersomat, bersodakoh. Kenapa mereka minta sodakoh? Kenapa mereka tidak minta haji? Kenapa mereka minta jihad? Kenapa mereka tidak minta yang lain? Karena pahala sodakoh sudah terlihat ketika dia di alam barzah. Begitu keluarganya meninggalkan dia, terdengar suara gesekan sendal. Kita kalau sudah ditinggalkan di liang lahat, telinga kita mendengar suara gesekan sendal orang di atas lewat, kresek, 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 kresek. Mereka pulang ke rumah. Bayangkan kita tinggal sendirian, mendengar suara mereka pulang, tapi ada yang menemani kita di alam barzah, ada yang menemani kita di alam kubur, ada yang menerangi kita, ada yang membuat lapang alam barzah kita, yang menerangi, yang membuat lapang, yang menteteskan air seperti embun. Itu semua adalah sodakoh. Maka catat nomornya, kirimkan. Tiap bulan bagus, tiap pekan bagus, sekali malam ini aja kurang bagus. Adwa muha wa inqalla. Datang orang bertanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling bagus ya Rasulullah? Adwa muha wa inqalla, istiqomah terus menerus, wa inqalla, walaupun sedikit. Wah, ini hadis sesuai dengan saya Pak Ustadz, karena saya dari dulu sedekah memang 2000 tapi istiqomah sampai sekarang. Mudah-mudahan yang bersedekah diberikan balasan yang berlipat ganda. Segala usaha-usahanya mudah-mudahan rezekinya diberikan Allah kemudahan-kemudahan. Yang sakit-sakit disehatkan Allah. Boleh bersedekah untuk almarhumah ayah, almarhumah ibu, almarhum ayah. Dalilnya mana?
ketika datang seorang menemui Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, kira-kira sedekahnya sampai apa tidak?" Kata Nabi, "Bersedekahlah." Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air minum. Ada di antara bapak ibu yang bersedekah sumur bor di pedalaman, di atas gunung, sulit dapat air, hujan tidak ada, kering kerontang, dibangunkan sumur bor, mereka mandi, mereka berwudu, mereka minum. Lalu kemudian mereka berdoa, "Ya Allah, orang yang sudah mewakafkan sumur bor ini, ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah. Selama ini doa kita tidak dikabulkan karena banyak silap, salah, dosa, maksiat mata, telinga, tangan, kaki, lidah, bibir, mulut. Tapi ada orang-orang nun jauh di sana, matanya bersih, hatinya suci, doanya menembus pintu-pintu langit. Maka tidak mustahil dakwatus sholihin, doa orang-orang yang soleh, la yaruddul qada illa doa, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Doa Abdul Somad mungkin tidak diterima Allah, tapi doa saudara-saudara kita di pedalaman, mu'alaf yang baru masuk Islam, bersih dari nol, catatannya belum ada dosa, dan dia mendoakan semua bapak ibu yang berwakaf, bersedekah melalui Dewan Dakwah Islamiyah, insyaallah. Amin. Oh, kalau gitu Dewan Dakwah ini dakwanya cuma di pedalaman aja Pak Ustadz? Enggak, di kota-kota ada pengajian, ada kajian khusus ibu-ibu, anak-anak ada tahfiz Quran, ada semuanya yang baik-baik. Cari informasinya. Makanya kalau punya handphone, tulis www.google.com. Yang ditulis jangan cuman jilbab bagus, yang ditulis jangan cuman gorden murah, yang ditulis jangan cuman arsitektur rumah, tapi tulis juga Dewan Dakwah Islamiyah. Kemana ditransferkan? Uang yang kami berikan itu dipakai kemana? Laporannya jelas, karena ini bagian dari Badan Amil Zakat Nasional yang diaudit, yang diperiksa, maka tidak mungkin ada kecurangan. Kita doakan semuanya insyaallah membawa kepada kebaikan-kebaikan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang saya mau dengar jamaah yang bersolawat tanpa dibimbing Ustadz Abdul Somad. Sallallahu itu enaknya kalau kita bersolawat bersama-sama, yang nggak hafal nggak ketahuan, mulutnya tinggal gerak. Apalagi kalau pakai masker. Yang pakai masker bagus, protokol kesehatan. Yang nggak pakai masker mudah-mudahan sehat. Covid kabarnya sudah pulang. Dulu kabarnya ibunya mau datang namanya Omikron, nggak jadi.
Ya Allah, jaga negeri kami ya Allah. Jagi dari mana petaka. Jangan sampai datang tsunami. Jangan sampai datang malaria. Malah rindu nggak apa-apa. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan yang dia cintai. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah? Mudah-mudahan diberikan Allah rezeki bisa mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Betapa indahnya masuk dari babus salam. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lalu kemudian berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berselawat, meneteskan air mata. Begitu dia sampai di depan pintu Raudhah, meneteskan air mata, ingin masuk ke dalam, penuh melimpah. Dilanjutkan lagi jalan sampai ke depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus ditanya sama temannya, kamu nangis haru karena Rasulullah? Rial sudah habis belanja ceret kuning sama celak. Langkah kanan satu langkah. Assalamualaikum ya khalifata Rasulullah, ya khalifata Rasulillah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Satu langkah ke kanan. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, berikan kami rezeki supaya kami bisa datang ke Baitullah, berhaji dan umrah. Ustadz Somad, saya dapat berita beberapa hari ini, katanya jamaah yang mau berangkat haji itu kalau store 2022 itu baru berangkat 50 tahun lagi Pak Ustadz. Saya lahir Abdul Somad 1977, sekarang 2022, umur 45 tahun. Jadi kalau store sekarang Riau jatahnya 50 tahun, berarti berangkatnya umur 95. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Pas mau berangkat diazankan sama jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok diazankan? Kelihatannya nggak pulang lagi Pak Ustaz. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kalau kau tak dapat pahala haji dan umrah, ada pahala yang mengalir. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, tarawih mengalir. Ketika Abdul Somad bersama Dewan Dakwah Islamiyah masuk ke dalam hutan belantara, ngelihat masjidnya, mohon maaf, seperti kandang sapi. Dindingnya papan, dipaku, udah nggak lengket. Jangankan ditusuk, bersin pakunya copot. Lantainya ketika sholat, Allahu Akbar. Begitu bangun dari sujud, kening berpasir. Kita senyum, teman senyum, teman senyum, kita senyum. Rupanya senyum karena keningnya hitam. Lama saya duduk di bawah pohon kayu, ya Allah, gimana ini masjid bisa selesai? Akhirnya atas kuasa Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Masjidnya siap, terasnya pakai keramik, sehingga kami kalau masuk ke dalam namanya Masjid Al-Muhajirin, karena ada orang-orang yang pindah dari yang tidak baik menjadi baik, dari pelit bakil menjadi dermawan, dari orang yang benci dakwah kepada cinta dakwah. Sengaja saya minta kepada arsitek yang gambar, tolong selasar di depan dilebarkan supaya kita bisa meletakkan tas dan kita bisa tidur malam dengan aman, tentram dan nyaman. Makanya nanti insya Allah kami akan masuk lagi ke dalam, bisa tenang, bisa beribadah. Tapi baru satu tempat, berapa tempat yang perlu, berapa ribu dai, 20 miliar dalam satu tahun, maka itu semua akan terpenuhi. Kenapa? Yang tampil di atas itu tadi sebagai sampel contoh. Saya yakin dan percaya ribuan jamaah yang hadir malam ini akan menyusul dengan sumbangan, dengan donasi mereka di masa akan datang insyaallah. Amin. Allahumma in kana rizquna fis sama, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Purwa. Allahumma in kana rizquna fil ardi, kalau rezeki kami masih tertanam di dalam tanah, fa akhrijhu, naikkan ke Purwa. Pak Ustaz Somad, kami bukan orang Purwadadi.
Terus datang ke sini, kami ini pemain naturalisasi. Semua yang hadir ini ya Allah mudahkan rezekinya. Allahumma in kana mu'siran, kalau sulit, kalau susah, kalau payah, kalau ribet, kalau jelimet, fayassirhu, maka mudahkan dengan barokah sodakoh ini ya Allah. Suatu ketika ada orang masuk ke dalam gua, hujan, mau cari pohon kayu nggak ada, akhirnya dia masuk ke dalam gua. Tiba-tiba datang batu besar bergelinding dari atas gua, menutup pintu gua. Dia terkunci, tertutup di dalam. 3 orang. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Bukan Abdul Somad ngarang, cerita hadis sahih. Gelap. Lalu kemudian yang satu berdoa, ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau barokah sodakohku. Aku punya pembantu. Pembantuku itu belum ngambil gajinya. Gajinya aku pegang, aku takut makan uang haram. Lalu aku belikan gajinya itu ke kambing. Kambingnya punya anak, kambingnya punya cucu, kambingnya beranak pinak, banyak sekali. Tidak lama setelah itu pembantuku pulang, selama dia pergi entah kemana. Lalu kemudian aku panggil, hei pembantuku, iya, kamu dulu kerja dengan aku, iya, gajimu belum diambil, belum. Gajimu kubelikan kambing, ini satu kandang, ini kambingmu semua, ambillah. Lalu kemudian pembantuku itu mengambil kambing semua. Parah juga pembantu itu, satu pun gak dia sisakan. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu, kalau memang sedekah bisa menolong, mengkabulkan doa, mengijabah doa, memustajabkan doa, bukakan pintu gua ini. Terbuka pintu gua karena sodakoh. Itulah makna ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kepada Allah. Tawassul yang paling mustajab adalah bertawassul dengan sodakoh, bukan dengan somat. Ya Allah, aku sulit jodoh ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau, barokah transferan untuk dai terpencil pedalaman kemarin, temukanlah dengan jodoh ya Allah. Begitu selesai berdoa, langsung ada bapak-bapak di sebelah. Saya punya anak gadis memang mencari imam. Kata dia, mohon maaf Pak, saya khotib. Kalau jodoh takkan ke alim tu anna rizki, aku tahu bahwa rizkiku la ya'khudhuha ghairi, la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka tenanglah hatiku. Rezeki dijamin Allah sebelum alam terkembang, sebelum kita lahir ke dunia. Malaikat sudah menuliskan rezeki, ajal, amal, semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ragu. Kenapa ragu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu memang sudah SOS. Apa itu SOS? Standar operasional setan. Jangan sedekah, jangan sedekah, jangan sedekah, anakmu masih sekolah. Nanti saya nyumbang kalau anak sudah tamat sekolah. Jangan sedekah, jangan sedekah, jangan sedekah, biaya kuliah makin besar. Nanti aku sedekah kalau anak sudah tamat kuliah. Jangan sedekah, jangan sedekah, jangan sedekah, perlu nyogok untuk masuk kerja. Nanti aku sedekah kalau anakku sudah kerja. Kata setan, jangan sedekah, jangan sedekah, jangan sedekah, karena biaya untuk nikah masih mahal, sewa hotel, makan, catering, dan lain-lain. Nah, kalau gitu nanti kalau anakku menikah aku akan sedekah. Jangan sedekah, jangan sedekah, jangan sedekah, karena lahiran cucu juga biayanya luar biasa, apalagi sesar. Sampai mati tidak akan pernah Maka kita tolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbits aqdamakum, Allah akan mengokohkan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abdul Somad tidak bisa paksa orang. Ini masalah iman, ini masalah keyakinan. Banyak orang diuji kakinya sholat berjamaah, datang. Banyak orang diuji matanya untuk ngaji, sanggup khatam. Banyak orang diuji telinganya untuk dengar tausiah, tahan. Tapi ketika diuji kantongnya, kumat penyakit aslinya.
asli penyakit bawaan. Tapi pada malam hari ini Masya Allah tabarakallah, 50 juta berdiri, 25 juta berdiri, 10 juta berdiri. Yang nggak berdiri duduk, mungkin transfernya lebih besar lagi. Cuman kita belum tahu dan belum tahu kapan waktunya. Ya Allah segerakanlah ya Allah, amin ya Rabbal. Saya merasa lega plong karena sudah menyampaikan ini kepada jamaah, sehingga nanti kalau saya menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditanya Allah taala, la tus'alunna yauma idzin anin. Nikmat popularitas, nikmat viral, nikmat suara menggelegar, nikmat jadi ustadz, semana sudah kau pakaikan? Sudahkah kau bicarakan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Sudahkah kau omongkan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Sudahkah kau sampaikan kepada umat Abdul Somad? Sudah ya Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Kuserahkan ke Dewan Dakwah ya Allah. Bersama di surga, bersama di Purwadadi, bersama di Jannatul Firdaus, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti begitu berkumpul di padang mahsyar, ada orang-orang yang dicari Allah. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Mereka berkasih sayang bukan karena partai, berkasih sayang bukan karena politik, berkasih sayang bukan karena bisnis, berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berkasih sayang karena dakwah, berkasih sayang karena demi Islamnya saudara di pedalaman. Inilah yang tidak akan lekang karena hujan, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Matikan kami dalam kalimah la ilaha. Bapak Ibu, saya yakin selalu berdoa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, betul? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, betul? Tapi ada yang paling hebat untuk menolak mati su'ul khatimah. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Orang yang selalu bersedekah karena Allah, maka dia selamat dari mati su'ul khatimah. Mudah dia mengucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak orang mau mati ketika dibisikkan la ilaha illallah? Susah. La ilaha illallah. Susah. La ilaha illallah. Ketika dibisikkan enggak bunyi keluar. Akhirnya anaknya mendekatkan telinga ke mulut, mau dengar dia sudah syahadat atau enggak, malah ngomong, udah ngopi belum? Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini Bapak Ibu tersenyum, hari ini tertawa, tapi nanti bisa saja terjadi pada siapapun. Tapi insya Allah dengan bersedekah dimudahkan Allah. Janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Kalau Allah berjanji, Allah tidak akan ingkari janjinya buat kita semua insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dimulai kajian jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Abdul Somad di mana-mana tausiah, tidak pernah lebih, tidak pernah kurang, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Insya Allah kebersamaan kita ini kebersamaan yang menghantarkan kita ke surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran, anak-anak soleh dan solehah, menjadi mujahid fisabilillah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.